Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Aidil Adriansyah sebagai ketua, ada Zakaria, Melisa Putri, Nur Maria, Yuliana, Rizky Fitri, dan ada Afiq Azizi Septianto. Di sini kami membuat video pembelajaran sosiologi yang dibimbing oleh Ibu Yesi Sofian. Di sini kami mendapatkan materi mengenai dinamika kelompok sosial. Yang pertama ada pengertian dinamika kelompok sosial yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dinamika kelompok sosial. Dalam sosiologi, dinamika sosial diartikan sebagai keseluruhan perubahan dari seluruh komponen masyarakat dari waktu ke waktu. Dinamika kelompok berasal dari kata dinamika dan kelompok. Keterkaitannya dengan interaksi adalah interaksi mendorong terbentuknya suatu gerak keseluruhannya antara kelompok masyarakat. Secara umum, pengertian dinamika kelompok sosial adalah proses perubahan dan perkembangan akibat adanya interaksi dan interdependensi, baik antar anggota kelompok maupun antar anggota satu kelompok dengan kelompok lain. Dewasa ini, banyak kelompok menyadari pentingnya mempelajari dinamika kelompok sosial karena beberapa alasan berikut. Yang pertama ada kelompok sosial merupakan kesatuan-kesatuan sosial yang selalu ada dalam setiap masyarakat. Yang kedua ada dinamika kelompok sosial berkaitan dengan perubahan sosial dan kebudayaan masyarakat sehingga relevan dengan kebijakan pemerintah dalam membangun daerah. Dinamika kelompok sosial juga merupakan kebutuhan bagi setiap individu yang hidup dalam sebuah kelompok. Fungsi dari dinamika kelompok itu antara lain, fungsinya ada 4, yaitu yang pertama ada membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Yang kedua ada memudahkan segala pekerjaan karena banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, mengatasi pekerjaan yang dibutuhkan pemecahan masalah. Yang terakhir ada menciptakan iklim demokratis dalam kebijakan masyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebenarnya dijelaskan oleh Zakaria mengenai pendapat para ahli mengenai kelompok sosial. Berikut ini adalah pendapat para ahli menurut kelompok sosial. Yang pertama ada menurut Sujono Sukanto, Profesor Sosiologi dari Universitas Indonesia tersebut mendefinisikan kelompok sosial sebagai kesatuan-kesatuan atau himpunan manusia yang hidup berdampingan karena memiliki hubungan yang saling timbal balik dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua ada George Homons, sosiologi asal Amerika Serikat ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai kumpulan individu yang paling berinteraksi, melakukan kegiatan, dan memiliki pelajaran yang mendorong untuk membentuk suatu yang terorganisir secara menyeluruh dan saling timbal balik. Yang terakhir ada Paul B. Houghton and Kester Elhan. Di sini mereka berpendapat bahwa mereka mendefinisikan bahwa kelompok sosial sebagai sekumpulan manusia yang sadar akan keanggotaannya sebagai makhluk sosial, kemudian saling berinteraksi satu sama lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan sebelumnya dijelaskan oleh teman saya Zakaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pengelolaan dinamika kelompok sosial. Adanya perkembangan dan perubahan dalam suatu kelompok sosial selalu berkaitan dengan faktor pendorong. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab perkembangan dan perubahan dalam kelompok sosial. A. Faktor pendorong didapatkan kelompok sosial yang berasal dari luar. Faktor pendorong dari luar kelompok merupakan pengaruh yang menyebabkan perkembangan suatu kelompok sosial di antara sebagai berikut. 1. Perubahan situasi kelompok. Adanya perubahan situasi kelompok seperti pemekaran suatu wilayah, maksudnya industrialisasi ke daerah-daerah pedesaan, dan adanya penemuan-penemuan baru dapat mendorong perkembangan suatu kelompok sosial. Misalnya dalam masyarakat desa yang tergolong ke dalam induk klasifikasi kelompok pengayuhan atau disebut dengan demensia setelah mengalami proses industrialisasi. 2. Perubahan situasi ekonomi. Perubahan situasi ekonomi dapat menyebabkan suatu kelompok sosial berkembang. Misalnya, dalam masyarakat pedesaan yang memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang lebih tinggi dibanding masyarakat pedesaan. 3.
Perubahan situasi politik. Perubahan situasi politik seperti penggantian pemilik kekuasaan atau perubahan kebijakan yang dilakukan politik kekuasaan dapat menyebabkan perkembangan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nurmadia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Melisa Putri. Faktor pendorong dinamika kelompok sosial yang berasal dari dalam. Faktor ini merupakan kondisi dalam kelompok yang menyebabkan perkembangan suatu kelompok sosial, diantaranya sebagai berikut. Faktor pendorong dinamika kelompok sosial dibagi menjadi 3, yaitu 1. Adanya konflik antar anggota kelompok. Konflik yang terjadi di dalamnya kelompok dapat menyebabkan keterakan dan berubahnya pola hubungan sosial. Misalnya, seseorang yang merasa termasuk ke dalam in-group suatu kelompok sosial terdapat konflik, maka menjadi out-group dari kelompok tersebut. Akibat konflik yang terjadi dalam kelompok dapat juga menyebabkan terpecah sebuah kelompok sosial. 2. Adanya perbedaan pemahaman. Perbedaan pemahaman di antara anggota kelompok sosial yang dapat mempengaruhi kelompok sosial secara keseluruhan. Hal ini dapat berpengaruh keberadaan suatu kelompok sosial. 3. Adanya perbedaan kepentingan. Ketika dalam suatu kelompok sosial terdapat perbedaan kepentingan, maka kelangsungan kelompok yang sosial tersebut dapat terpecah. Anggota kelompok yang merasa tidak sepemahaman akan memisahkan diri dan bergabung dengan kelompok lain yang sepemahaman. Misalnya, munculnya kelompok poluter di tengah-tengah masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Nurmadia. Dan di sini saya akan menjelaskan penjelasan dimensi hubungan antar kelompok. Seorang manusia akan melakukan hubungan sosial dengan makhluk lainnya karena manusia merupakan makhluk sosial. Begitu pula yang dilakukan oleh kelompok yang akan melakukan hubungan sosial dengan kelompok lainnya. Seorang ahli sosiologi yaitu Kinloch mengatakan bahwa dalam melakukan hubungan antar kelompok terdapat beberapa kriteria sebagai berikut. 1. Kriteria fisiologis, yaitu kriteria fisiologis yang didasarkan pada persamaan jenis kelamin, usia maupun ras. 2. Kriteria kebudayaan, yaitu kriteria yang mencangkup kelompok yang diikat oleh persamaan kebudayaan seperti kebudayaan Sunda, Minangkabau ataupun Dayak. Kriteria yang ketiga, kriteria ekonomi, yaitu kriteria yang didasarkan atas persamaan ekonomi, misalnya orang kaya dengan orang kaya lagi. Dan yang keempat, kriteria perilaku, yaitu kriteria atas dasar persamaan fisik cacat, fisik mental, dan berbagai penyimpangan terhadap aturan masyarakat. Berikut berdimensi-dimensi terbagi menjadi 4. Dimensi intrusi. Dimensi intrusi memandang kelompok sosial berdasarkan tujuan didirikannya, misalnya intrusi politik dan intrusi ekonomi. Pada kehidupan masyarakat, institusi dapat berperan untuk memperkuat pengendalian sosial, sikap, dan hubungan antar kelompok. 2. Dimensi sejarah. Pada dimensi sejarah, kita melihat bagaimana hubungan-hubungan di atas bisa lahir, atau dengan kata lain, kita mengkaji penyebab terjadinya. Misalnya, kita mengkaji bagaimana hubungan antar ras kulit putih dan ras kulit hitam di Afrika Selatan pada masa politik apartheid. Yang ketiga, dimensi sikap. Pada saat kita mengamati sebuah kelompok sosial, maka kita akan menjumpai suatu persamaan dan stereotip, prasangka dan stereotip. Kedua hal itu berdasarkan memiliki kesamaan, yaitu tentang sikap. Jadi, hubungan antar kelompok sosial bisa kita lihat dari dimensi sikap. Yang keempat, dimensi gerakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya Yuliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola hubungan antar kelompok.
Hubungan antar kelompok yang bersifat dinamis menurut beberapa referensi yang dapat disimpulkan bahwa pola hubungan antar kelompok sosial diantaranya proses akulturasi, paternalisme, dominasi, pluralisme, dan integrasi. Yang pertama ada akulturasi. Menurut Quenta Janindra, akulturasi adalah suatu proses sosial yang terjadi jika terdapat kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan asing. Contohnya, ketika kebudayaan asing hilang akibat interaksi paksa dengan pemerintah kolonial Belanda pada masa penjajahan. Kedua ada dominasi. Dominasi adalah suatu paham politik yang digunakan untuk menaklukkan atau menguasai daerah atau beberapa daerah. Dominasi bisa dilakukan dengan cara eksploitasi terhadap agama, ideologi, dan kebudayaan. Contohnya, ketika kedatangan bangsa Eropa ke benua Asia untuk mencari sumber daya alam. Keempat ada integrasi. Secara sosiologis, integrasi sosial adalah suatu proses penyesuaian di antaranya unsur-unsur sosial yang saling berbeda, seperti norma, nilai, pranata, sistem religi, peranan sosial, lembaga sosial, dan lain-lain. Integrasi juga dapat disebut sebagai suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat. Dan yang kelima ada pluralisme. Pluralisme adalah suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari semua materi yang telah kami jelaskan mengenai dinamika kelompok sosial. Jadi, dinamika kelompok sosial ini adalah serangkaian problematika kehidupan yang dialami oleh para individu dan kelompok yang ingin melakukan banyak mobilisasi sosial dengan cepat sehingga mengubah keteraturan sosial yang sudah berjalan lama di masyarakat. Tujuan dari kelompok sosial ini adalah sebagai lumbung dari yang ingin dilaksanakan sebagai ikatan jiwa antara anggota kelompok. Demikian video pembelajaran yang dapat kami tampilkan. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang telah kami jelaskan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.